Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Al-Ikhwan ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Sabtu malam Ahad. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Bapak-bapak, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita menyambung kajian kita ini tentang masalah syirkul asbab, syirik di dalam masalah sebab dan akibat. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui, banyak di antara saudara-saudara kita dalam sehari-harinya itu sering kita mengatakan bahwa kalau kita tidak naik kereta maka tidak akan kecelakaan. Sering kita mengatakan demikian. Kalau kita tidak minum es, tentunya kita tidak sakit. Jadi dalam masalah ini insyaallah taala kita akan uraikan jamaah rahimani rahimakumullah di dalam masalah sebab akibat ini. Sebelum kita jelaskan dan panjang lebar bahwa kata syirik di dalam bahasa Arab itu artinya berserikat, bersekutu atau berkongsi. Jadi secara lugawi jamaah rahimani wa rahimakumullah itu mengandung makna bersama-sama atau dua orang atau lebih dalam satu urusan. Itu namanya syarikat. Ya, di dalam Al-Qur'an jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata syirik itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan variabel bentuknya itu sebanyak 227 kali dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks daripada Al-Qur'an. Di antaranya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, "Fa in kanu aktsara min dzalika fa huwa syuraka'u fis sulus." Ini kata syirik. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka itu bersyirikat dalam yang sepertiga. Nah, ini kalau kita kaji Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, ya, kata syirik itu maknanya berserikat. Begitu juga di dalam surat Zuhruf ayat yang ke-43. Ayat 39, surat yang ke-43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan yanfa'ukumul yaum id dhalamtum annakumul azabi mustarikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya,
harapanmu sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu tadi. Jadi sekutu itu berserikat bersama-sama. Di dalam Al-Quran juga syirik itu dalam bahasa, secara bahasa maknanya adalah persekutuan dalam kekuasaan, dalam penciptaan, ya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini maknanya yang di dalam syariat yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka itu banyak mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi macam ketiga inilah yang dimaksud dengan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan selainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menurut Raghib Ashabahani, syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik besar, yaitu syirik di dalam akidah. Kita meyakini adanya Tuhan selain Allah, kita meyakini Allah dan makhluk bersekutu dalam masalah-masalah hak prerogatifnya Allah. Misalnya Allah menciptakan, kita yakini ada selain Allah yang menciptakan. Nah, ini syirik besar. Ya, Allah memberikan rezeki, kita yakini ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, sekutu dengan Allah. Allah memelihara langit dan bumi, kita yakini selain Allah di kutub utara atau di kutub selatan ada yang juga ikut menjaga bumi ini tadi. Maka ini masuk dia kepada syirik besar. Yang kedua jamaah, disebutkan Imam Raghib Ashabahani, yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah atau beramal kebajikan yang tujuannya itu memperoleh pujian manusia. Ya, padahal tujuan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Jadi riya, yang kedua sum'ah, yaitu riya itu kita beramal mengharapkan pujian manusia. Yang kedua sum'ah, kita beramal agar banyak orang yang mengomongkan kepada kita, jadi viral. Itu sum'ah. Satu lagi kata Nabi, penyakit hati yang paling berbahaya adalah penyakit ujub. Apa itu ujub jamaah? Ujub itu kita bangga diri dengan amal soleh yang kita lakukan, sehingga menimbulkan dalam hati kita keyakinan kita adalah orang yang pasti masuk surga. Ini namanya ujub. Makanya ujub ini menimpa orang-orang soleh. Ya, di sinilah tempat masuk pintu syaitan, tempat masuk pintu iblis di sini. Ya, ketika kita berhasil meninggalkan maksiat, Allah bukakan kepada kita amal-amal soleh yang begitu banyak. Syaitan masuk dari satu pintu yang bernama ujub. Maka ikhwan fillah, bapak-bapak sekalian, jangan sampai terbetik di hati kita, kita adalah ahli jannah. Kalau itu ada pada diri kita, berarti kita terjangkit penyakit ujub tadi. Apa kata Nabi? Bahayanya penyakit ujub ini,
apa seperti api yang membakar kayu. Dia akan habis kayu tadi. Begitu juga amal soleh kita apabila terjangkiti penyakit ujub ini tadi, maka jamaah amal soleh kita itu akan hangus secara perlahan-lahan. Ini pintu syaitan yang paling berbahaya. Makanya kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang ahli ibadah itu masuk ke dalam neraka. Dan betapa banyak kata Nabi orang yang pendosa itu malah banyak masuk surga. Para ulama menjelaskan makna ucapan Nabi ini bagaimana. Kok banyak orang yang ahli ibadah itu malah masuk ke dalam neraka daripada masuk ke dalam surga. Kok malah banyak orang yang pendosa tadi malah dia masuk ke dalam surga, enggak masuk ke dalam neraka. Karena Bapak Ibu sekalian, orang yang beramal soleh ketika dia ujub, dia merasa dirinya masuk surga, maka amalannya itu akan habis secara pelan-lahan tanpa dia sadari, sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka tadi. Sedangkan orang yang pendosa, yang banyak dia berdosa, dia teringat aja akan dosanya tadi. Saya ini Pak Ustadz banyak ahli dosa saya. Ya, saya banyak bertobat, istighfar. Kalau sholat nangis, teringat dosa-dosanya, ya, minta ampun dia kepada Allah. Ternyata sifat seperti ini Allah hapuskan dosanya. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW berlindung dari 3 penyakit ini tadi. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal ujub wariya wasum'ah. Ya Allah, lindungilah aku dari penyakit ujub, riya dan sum'ah. Ini berbahaya saudara. Makanya jangan sampai kita ada keyakinan jamaah kita itu termasuk ahli surga. Ya, jangan sampai demikian. Ya, kita tidak dapat rekomendasi sedikit pun dari Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib itu jelas dapat rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah yakni ahli jannah. Tapi walaupun demikian mereka tidak ujub, tidak bangga diri. Umar bin Khattab ya, kalau memberikan salam ya ke arah kanan beliau menangis, teringat akan dosa-dosanya. Abu Bakar, Utsman pun demikian ya, teringat mereka akan dosa-dosanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, kedua macam syirik tadi, baik syirik besar maupun syirik kecil, kedua-duanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan hapuskan dosa kita kalau meninggal belum bertobat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan jamaah rahimani wa rahimakumullah dalam surat An-Nisa ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, kata Allah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara isman aziman, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, kalau bisa kita pernah melakukan dosa syirik, kita segera bertobat. Segera kita minta ampun. Jangan sampai dicabut nyawa kita masih ada dosa syirik yang belum kita bertobat daripadanya tadi. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man mata la yusyrik billah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal tidak ada berbuat syirik sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka orang yang buat syirik kemudian dia bertobat, itu seperti orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Jadi kalau kita buat maksiat lalu kita bertobat,
insya Allah Allah hitung kita itu seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut tadi. Nah itu jamaah. Makanya tobat ini bukan mudah. Tobat ini termasuk ibadah yang paling agung. Ya, ada orang yang dulu nggak sholat, dulu berbuat maksiat, kemudian dia bertobat. Ya, itu bukan perkara yang mudah, jemaah. Yang mau sholat 5 waktu ke masjid, mau dia tinggalkan dosa-dosa dia dahulu, itu bukan sembarangan itu. Tobat itu bukan main-main. Dia bisa seperti itu luar biasa. Ya, dia bisa seperti itu tinggalkan dosa-dosanya yang dulu luar biasa, maksiat apapun dia lakukan. Tapi Allah berikan hidayah kepada dia, dia sempat bertobat. Jangan remehkan itu. Ya, itu anugerah Allah yang luar biasa. Allah suka kepada hamba-hamba yang bertobat. Makanya jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita itu menghalang-halangi orang yang bertobat. Ada orang mungkin baru sampai dia ke masjid kita, ya datang kau ya, kesurupan apa kau? Ya kan? Itu besok gak datang lagi nih, ya kan? Atau kita bilang Masya Allah, Alhamdulillah, antum sudah mau kembali. Tapi kalau dia baru wudu aja, setiap wudu kita des tahu, kau kemasukan surup apa kau? Ingat pula kau sekarang masjid, besok gak datang lagi dia, ya kan? Jangan seperti itu jamaah. Kita berikan semangat karena orang yang bertobat itu luar biasa. Allah cinta dengan orang yang bertobat tadi. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Nabi-nabi, para rasul bertobat. Nabi Yunus bertobat, minta ampunnya kepada Allah. Begitu ditinggalkan jamaahnya ditinggalkan. Jadi ustaz-ustaz pun harus sabar dakwah. Makanya dalam kitab Ibnu Taimiyah, ustaz itu nggak boleh punya sikap marah. Kalau punya sikap marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit kete sama jamaah. Ya kan? SKT lah. Kenapa? Orang tuh nggak menghargai saya, enceng. Besok pergi lagi dakwah ke sana, ribut lagi, enceng lagi. Penghabisan nggak berdakwah-dakwah. Karena punya sifat marah. Orang yang mudah emosional, sifat marah, dia tidak boleh dijadikan ustaz. Terbawa dalam dakwah ini. Emosionalnya itu terbawa-bawa dalam dakwah, tidak boleh. Ya, tidak boleh demikian. Itu termasuk yang dilarang jamaah rahimahullah. Dai itu harus sabar. Ya kan, bagus ya. Dai yang sabar. Yang datang 5 orang tetap mengajar, yang datang 3 orang tetap mengajar. Ya, bahkan saya pernah mendengar guru kami di Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari itu, dia dengan gurunya dulu belajar kitab tauhid. Antara dia dengan gurunya saja di Masjid Nabawi, 2 orang. Kitab tauhid 2 orang diajarkan terus. Diajarkan. Ya, diajarkan berdua aja dia sampai tamat. Sampai tamat kitab tuh baru datang satu baru ramai majelis. 2 orang pun diajari. Ya, ini begitu nengok mak 5 orang dalam masa dakwah lagi enceng habis tamat dakwah. Tamat. Dah enggak ada dakwah lagi. Tamat. 3 orang yang datang, 4 orang yang datang, 5 orang enggak datang, tamat dalam masa ngisi lagi enggak. Tetap berdakwah. Ya. Apa kata kiai-kiai kami di MUI? Kalau saya berdakwah 2 orang pun kami ajari, 1 orang pun belajar. Kalau kami ke masjid tidak ada yang kami ajari lagi, apa kata kiai kami di MUI, guru-guru kami akan menulis. Tulis apa yang kita tuh tentang agama kita sebarkan. Gak ada lagi yang didakwahi, kita nulis. Ya kan? Sekarang kita tulis artikel, tulis tulisan-tulisan tentang Islam, itu dibaca semua, itu dakwah juga. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sampai
kita tuh demikian. Maka perlu kita tuh bersabar, jamaah rahimani rahimakumullah. Apalagi dakwah sunnah. Ya, dakwah sunnah, dakwah tauhid itu berat. Ya, saya baca sebuah kitab yang ditulis oleh ulama Yaman. Judulnya nggak salah saya Jagol Doa, penyimpangan-penyimpangan para dai. Jadi dijelaskan di situ. Di buku itu saya baca secara awal dari akhir, saya baca cepat aja supaya cepat. Di antara poinnya, dakwah sunnah kita ini dakwah kita di negeri Yaman ini. Di Yaman ada Syiah, ada orientalis, ada sufi, kan banyak kan, tarekat-tarekat sufi begitu banyak. Ya. Apa kata dia? Dakwah kita di Yaman ini adalah dakwah Pasir Mekah. Itu di negeri Yaman. Artinya Pasir Mekah itu dakwahnya bagaimana Nabi berdakwah kan sabar betul, ekstra betul. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala membaca surah Ar-Rahman, dikeraskan, dipukuli oleh orang kafir. Pokoknya ada orang yang didengarkan membaca Al-Quran dipukuli. Abdullah bin Mas'ud baca dari tengah pasar Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya. Surah Ar-Rahman dibaca sampai 10 ayat, ditangkap sama orang-orang kafir, dipukuli langsung, Masya Allah. Sampai terjatuh. Begitulah perjuangan dakwah Nabi SAW di Mekah. Begitu sabarnya Nabi. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam berdakwah itu menyampaikan sunnah itu kita perlu dengan narasi yang baik, ya, dengan adab yang baik, sehingga kita posisi kita dalam keadaan terjepit. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya, ya, kesyirikan itu banyak, tidak terhitung. Jangan ada yang mengatakan dakwah syirik ini nggak perlu lagi, dakwah kepada Tuhan nggak perlu. Semua orang udah orang Islam. Semua orang seluruh dunia udah Islam. Orang-orang kafir Amerika di sana udah banyak yang Muslim. Gereja-gereja banyak ditinggalkan, dirubah jadi masjid. Jadi dakwah kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan itu tidak perlu lagi. Ini tidak benar. Karena kesyirikan sekarang ini itu tidak terhitung. Misalnya ada orang yang meyakini ada kekuatan, ya, mukjizat, kekuatan pada benda-benda yang dianggap keramat. Ada yakini, ya, seperti pohon beringin, yakini nih pohonnya ada kekuatannya. Ya, keris, ada yang simpan keris, diyakini keris ini ada kekuatannya, ya, kekuatan yang seperti kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Ya, kekuatan sakti. Nah, ini pada batu akik. Batu akik itu saya nggak tahu gimana batu akik. Mana Pak Plis batu akik? Oh itu batu akik. Ah, itu diyakini batu akik itu bisa menjadi magnetit rezeki. Kalau kita cocok pakai baju batu ini, banyaklah orang rezeki kita lancar. Ah, itu tak betul lah. Itu keyakinan kesyirikan. Ah, itu banyak. Kemudian pada akar bahar, apa laut-laut itu, ya, ada keyakinan sakti pada binatang, banyak sekali keyakinan sakti, kuburan, batu, patung, sebagainya. Itu termasuk kesyirikan tanpa kita sadari. Belum lagi sebagian kita banyak yang mengucapkan, lau seandainya apabila, ya, kalau enggak demikian, ya, mungkin aku bagaimana. Nah, ini termasuk mengenyampingkan takdir. Kalau saya enggak naik pesawat, mungkin Pak Ustadz enggak celaka saya. Kalau saya enggak naik mobil, enggak hilang dompet saya. Seolah-olah, ya, mengenyampingkan masalah takdir Allah. Sebab akibat itu enggak keluar daripada takdir Allah. Sebab takdir Allah, akibat takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan di sini, ya, kalau kita memberikan penjelasan orang yang berobat
sakitnya berobat kemudian sembuh, itu sah-sah aja. Menjelaskan sebab akibat, saya berobat maka saya sembuh, sah-sah aja. Tapi jangan dikesampingkan perkara itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita seolah-olah tidak ada peran Allah di situ. Nah, itulah yang masuk kepada kesyirikan. Kalau kita meyakini karena semata-mata sebab, tidak ada peran Allah dalam masalah akibat tadi, itulah yang termasuk kata para ulama syirkul asbab. Kalau kita yakini karena obat inilah saya sembuh, tidak ada kaitannya dengan ketentuan Allah, qadar Allah, maka ucapan kita itu, keyakinan kita itu syirkul asbab, syirik dalam masalah sebab. Karena kita menyandarkan sepenuh hati kepada sebab tadi. Padahal sebab dan akibat itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar bagaimana yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 154. Allah membantah pernyataan orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna law lana minal amri syai'un ma qatalna hauna. Mereka berkata orang-orang kafir, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan ya dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dikalahkan atau terbunuh di sini. Nah, ini orang-orang kafir. Mereka mengatakan keyakinan mereka itu pada sebab akibat. Tidak ada keyakinan sedikit pun ada perannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya tidak ada di sini, mungkin kita tidak akan terbunuh. Mereka meyakinkan itu, tapi mereka tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat lain lebih jelas lagi, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'ana ma qutilu. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan kepada saudaranya, mereka ini tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka ikut kita berperang, mereka akan terbunuh. Nah, ini kan pakai sebab akibat. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang demikian tadi keyakinan semata-mata sebab itulah satu-satunya yang menentukan akibat. Tidak sedikit pun dalam hati kita meyakini itu adalah hak urusan Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk syirkul asbab. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'zaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma sa'a fa'al fa inna law tafahtahu amal syaitan. Apa kata Nabi SAW? Usahalah dengan keras untuk memperoleh yang bermanfaat. Jadi kita berusaha penuh ikhtiar. Kita usahakan sebaik-baiknya untuk mencari rezeki. Untuk hal yang bermanfaat bagi kita, kita usahakan sebaik mungkin. Tapi apa kata Nabi? Ya, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Dan janganlah engkau lemah. Dan kalau misalnya engkau tertimpa musibah, janganlah engkau mengatakan, kalau seandainya saya buat ini, saya buat itu, saya buat apa, kalau seandainya saya demikian ya, mungkin gak jadi kayak gini Pak Ustaz. Nah, jangan demikian. Kenapa? Jamaah rahimani rahimakumullah, tapi katakanlah bahwa Allah yang telah menakdirkan apa yang Dia kehendaki. Kita mungkin begini, kita mau pergi ke pasar, mau jualan, rupanya jatuh kita di tengah jalan, nggak sampai pasar, jatuh kereta kita. Jangan mengatakanlah gara-gara inilah tadi, gara-gara inilah. Kalau seandainya aku mungkin nggak ke pasar, mungkin nggak jatuh aku hari ini. Jangan katakan demikian kata Nabi, tapi ucapkanlah qadarullah wa ma safa'al.
Ucapkanlah jamaah rahimani wa rahimakumullah ketentuan Allah atas apa yang Dia kehendaki. Enggak jadi kita jualan, jatuh kereta kita. Barang-barang dagangan kita pun jatuh. Itu atas ketentuan Allah dan apa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi kalau kita menyandarkan sebabnya, andai kata, seandainya dan bagaimananya, itu membuat peluang bagi syaitan untuk menyesatkan kita jamaah rahimani rahimah. Maka kedua ayat yang kita baca tadi menegaskan bahwa terbunuhnya mereka orang-orang kafir tadi bukan semata-mata hanya karena perang, tapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga hadis Nabi SAW. Jangan kau katakan seandainya kalau enggak demikian aku kerjakan, kalau aku enggak buat demikian, ya. Aku mengatakan demikian enggak terjadi, ya. Maksudnya jangan kita memikirkan sebab akibat saja. Tapi mestilah kita serahkan urusan kita itu kepada Allah. Qadarullah masyafa'ah. Ini sudah ketentuan Allah. Macam mana lagi kita udah usaha bagus-bagus kita buat, tapi ini yang diberikan Allah. Nah, inilah termasuk bentuk yakni kita itu tidak mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah banyak usaha tapi gagal. Kita katakan qadarullah ma syaa. Ya, ada orang yang usaha berhasil, ada orang yang usaha bangkrut. Enggak semuanya orang yang berusaha itu berhasil. Maka jangan pernah kita sandarkan, tawakalkan kepada sesuatu apapun, kepada sebab akibat tanpa kita yakni menyerahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan tidak pula kita tuh pasrah. Ya udahlah, kalau emang semua ketentuan Allah, Pak Ustaz, pasrah ajalah. Ya rezeki kan dari tentukan Allah. Udah saya pasrah aja di rumah. Ya enggak demikian juga. Kita juga usaha, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh, misalnya seseorang yang dalam keadaan mengantuk berat. Sebagai bentuk ikhtiarnya dia hendaknya tidak mengemudikan mobil. Jangan ngantuk-ngantuk dia bawa mobil. Kalau terjadi kecelakaan, maka itu bahagian daripada sebab dia mengantuk tadi. Dan sebab daripada dia mengantuk tadi itu tidak keluar daripada urusan Allah Subhanahu wa taala, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya, ya, dapat kita pahami segala sesuatu urusan tadi, sebab dan akibatnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha dan bertawakal serta berdoa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau azamkan, engkau telah berazam, kemudian bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bertawakal. Jadi tawakal itu bukan pasrah, Pak. Tawakal itu perlu usaha. Kita perlu mencurahkan segala potensi diri kita, kemudian kita baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kesimpulannya, ya, Islam membolehkan menjelaskan sebab dan akibat, tapi wajib kita meyakini bahwa semua itu sebab dan akibat itu tidak lepas daripada takdir Allah. Dan masalah takdir itu wilayah Allah. Kita jangan berdalam-dalam pula dengan masalah takdir. Para ulama melarang kita berdalam-dalam dengan masalah takdir. Kenapa? Takdir itu rahasia Allah. Kita tidak akan tahu urusan besok hari kecuali sudah terjadi. Kita tahu ini takdir Allah kecuali sudah terjadi.
Misalnya malam ini saya mengisi di Masjid Al-Ikhwan tanggal 7 ba'da maghrib bulan Oktober 2023. Ya. Saya tahu ini takdir Allah. Kok tahu Pak Ustaz ini takdir Allah? Sudah terjadi. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas daripada qada dan qadar Allah SWT. Bahkan apa yang Allah takdirkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu Allah Subhanahu wa taala selesaikan ciptakan langit dan bumi, ya, belum menciptakan langit dan bumi itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan takdir makhluk. Abu Zubair ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, ngisi di Masjid Al-Ikhwan. Ya, Abu Zubair ngisi pada hari ini sudah ditetapkan oleh Allah. Cuman itu rahasia Allah. Perkara besok takdir Allah bagaimana, itu rahasia Allah. Kita tahu itu takdir Allah kalau sudah terjadi. Baru kita tahu takdir Allah. Saya nikah dengan istri saya namanya si Fulana misalnya, itu takdir Allah. 50.000 tahun sebelum kita nikah Allah udah tulis itu istri kita. Ya, anak kita berapa, tempat tinggal kita di mana, rumah kita di mana, itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, sebelum Allah ciptakan kita. Bahkan sebelum langit dan bumi Allah ciptakan telah Allah tulis. Jadi takdir Allah itu telah Allah tetapkan. Kata Nabi, ya, pena telah diangkat, kertas telah kering. Ya, maka apa yang telah ditetapkan oleh Allah terjadi, apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah kepada kita tidak akan terjadi. Kalau kita beriman kepada takdir Allah ini, kita akan semangat. Masalah urusan apapun semangat. Kita tempuh, kita ikhtiar, kita bersungguh-sungguh. Oh, ternyata setelah kita bersungguh-sungguh mengeluarkan segala potensi kita, ya, ternyata cuma dapat segini. Berarti inilah ketentuan Allah. Enak, tenang. Ya kan? Tapi kalau kita nggak beriman kepada takdir, nggak percaya atau salah kita memahami takdir, biar aja lah Pak Ustaz. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat nggak apa, saya nggak mau. Ini lemah kita memahami takdir kita. Dan anehnya kalau dalam masalah agama kita salah dalam memahami takdir. Misalnya contoh seseorang, Pak Ustaz, saya mau masuk surga, mau neraka, saya nggak peduli Pak Ustaz. Semuanya saya serahkan kepada Allah. Jadi nggak mau beramal soleh, biar aja. Pokoknya itu kan sudah ditetapkan Pak Ustaz, ya. Yang masuk surga, masuk neraka ditetapkan. Jadi Bapak enggak, ya kan? Nggak ada usahanya. Tapi kalau dalam masalah rezeki, ya kan? Dia benar pahamnya. Rezeki kan Pak sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi Bapak kok masih keluar rumah tiap hari bekerja cari rezeki. Itu lainlah Pak Ustaz. Walaupun rezeki sudah ditentukan, kita tetap harus ada usaha. Kalau masalah dunia betul, tapi masalah akhirat memahami takdir itu sering salah. Ya kan? Biar aja lah masuk neraka, masuk surga, awak serahkan aja sama Allah, tawakal. Tapi nggak mau beramal saleh, nggak mau usaha. Jadi jamaah rahimakumullah, ini saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan sirkul asbab ini selesai kita bahas dalam satu pertemuan. InsyaAllah di pertemuan kali ini kita akan bahas tema-tema yang lain. Subhanakallah bihamdika. Ya, silakan. Iya Pak. Ya. Bagaimana caranya kita mengampuni? Ya. Ya cukup Bapak bertobat kan, berhenti dari buat syirik tadi, minta ampun kepada Allah, istighfar dan berniat tidak mengulangi lagi. Itu sudah cukup. Itu sudah dikatakan orang itu sudah bertobat. Tobat itu pakai tobat itu tidak mesti pakai surat tobat. Tobat itu adalah pengakuan seorang hamba akan dosa-dosanya, kemudian dia menyesali, kemudian dia bertobat dan berhenti dari maksiat. Itu sudah bertobat. Kalau dia mau sholat 2 rakaat, ya nggak masalah. Habis sholat dia minta ampun kepada Allah, ya kan? Nggak ada masalah. Karena yang ngajari ada sholat tobat. Sholat tobat, ya.
Enggak. Tobat itu tidak ada kaitannya dengan sholat. Nah, jadi kita menyesali diri, istighfar, tidak mengulangi lagi, minta ampun kepada Allah, insya Allah kita sudah bertobat. Hanya saja para ulama-ulama itu mengatakan, ya, ketika kita berwudu kemudian sholat 2 rakaat minta ampun kepada Allah, insya Allah tobat kita diterima. Itu bukan sholat tobat, sholat sunnah apa saja pun bisa. Nah, tapi ada orang memahami itu sebagai sholat tobat. Jadi ini saja, jamaah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.